Yo, halo semuanya, gimana nih? Udah mulai sering hujan ya? Tetap jaga kesehatan ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas film horor dari Turki ya, yang dimana film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi kali ini kita bahas dengan serius mode on ya. Dan film yang dimaksud adalah Siccin tahun 2014 yang akan bercerita tentang praktek sihir yang banyak digunakan di Turki. Di film ini akan ada beberapa jump scare ya yang cukup membagongkan gitu. Jadi persiapkan mental kalian, oke? Seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Film akan diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Aznur bersama temannya menemui seorang hoja. Kalau di kita mah nyebutnya orang pinter gitu ya, atau paling gampang sih dukun. Bedanya orang pinter di Turki sama di Indonesia tuh, kalau di Turki kalau mau ritual selalu menyebut nama Allah. Saat akan bertemu hojanya juga diharuskan pakai kerudung dulu sekalian berdoa sebelum memulainya. Bisa disimpulkan nilai-nilai islaminya tuh udah mendarah daging ya, walaupun apa yang dilakukan tuh melenceng dari ajaran agama. Kuşlara ses ver. Di sini Aznur menanyakan apakah dia bisa menikah dengan seorang pria yang bernama Kudret, di mana Kudret ini masih sepupuan sama Aznur. Dan sang hoja pun mulai membacakan doa. Siap-siap ya, akan ada jump scare nih di sini. Dan jawaban pun keluar dari temannya yang udah kerasukan jin ya, dimana Kudret masih sepupunya. Mereka tidak akan punya anak serta Kudret tidak akan menikahinya. Jadi mendingan Aznur tuh mundur alon-alon. "12 tahun sudah berlalu, tepatnya di bulan Mei tahun 2009. Aznur ini mendatangi toko milik Kudret dan ternyata mereka telah menjalin hubungan gelap ya, atau berselingkuh gitu. Padahal Aznur sudah diperingati untuk menjauhi Kudret. Sampai-sampai dari hubungan gelap itu menghasilkan seorang jabang bayi. Terjadilah cekcok antara mereka berdua karena si Kudretnya tuh nggak mau ada anak dari hubungan gelap mereka. Sedangkan Aznurnya tuh kekeh buat mempertahankan jabang bayinya. Karena emosi yang membara, Kudret tak sengaja menampar Aznur sampai terjatuh. Adegan berpindah dan menampilkan keluarganya Kudret, di mana sang istri bernama Nisa yang sangat berbakti ya sama ibunya. Ada juga anaknya yang bernama Seida yang mempunyai kelainan pada matanya karena kelahirannya yang prematur gitu. Ada juga ibunya Nisa ya yang terbaring lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi serius dah, nggak ngapa-ngapain tapi kelihatan serem sih. Di sisi lain bayinya Aznur nggak bisa diselamatkan alias dia tuh keguguran. Di sini Kudret ingin memutuskan hubungan mereka, namun Aznur yang begitu tergila-gila pada Kudret enggan melakukannya ya. Kudret pun pulang ke rumah dan nampak keluarga ini tuh sangat kurang ya dalam menikmati waktu bersama. Saat sedang tidur, Kudret bermimpi kalau Seida nih minta tolong buat masangin bola matanya dong. Kudret pun menemui Seida dan merasa menyesal ya, karena dulu dia tuh nggak bergerak cepat saat Nisa mulai kesakitan pada kandungannya yang masih muda. Lambatnya penanganan membuat Seida harus lahir prematur dan tidak bisa melihat. Di tempat lain, Aznur yang seorang janda karena suaminya yang mati ini bersikap kasar ya pada mertuanya sendiri. Sementara itu, Kudret bersama sahabatnya yang bernama Hafiz pulang dari Jumatan, dan Kudret meminta Hafiz untuk menyembunyikan hubungan gelapnya dari siapapun. Bergeser lagi pada Aznur yang kali ini datang lagi dong menemui hoja setelah 12 tahun lamanya ya. Di sini, Aznur makin berambisi untuk mendapatkan Kudret. Dan dia rela melakukan apapun agar tujuannya tercapai. Karısının adı ne demiştin? Nisa. Evinde başka... Akhirnya sang dukun pun memutuskan untuk menyantet Nisa dengan memasukkan jin paling jahat yang bernama Anser, di mana jin itu akan menyandera tubuh Nisa dan akan membunuhnya sebelum 5 hari.
serta keturunannya dan juga yang ada hubungan darahnya sama Nisa tuh akan mati juga. Itu berarti Nisa ibunya serta Seyda akan mati. Sebenarnya Asnur agak ragu ya, tapi karena dia tuh udah dibudakkan sama cinta jadi bodoh amat dianya. Sajen-sajennya pun nggak main-main dong. Persyaratan yang diperlukan tuh kayak usus babi, tulang kaki manusia yang baru dikubur, serta barang-barang Nisa kayak rambut, darah, atau potongan kuku gitulah. Dan yang pastinya fotonya Nisa. Serem sih ini. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın hocam. Allah sizden razı olsun. Sang dukun pun mulai melakukan persiapan dengan pergi ke kandang babi miliknya dan mulai menyembelih serta mengambil ususnya. Setelah itu dia pergi ke kuburan ya, dan dia mengambil jenazah yang baru dikubur dan mengambil tulang kakinya. Kegiatan itu juga disertai lantunan zikir kepada Allah dong. Nggak ngerti lagi sih ini. Asnur berkunjung ke rumah Nisa. Ya secara dia kan istrinya Kudrat ya, jadi secara tidak langsung Asnur juga jadi sepupunya Nisa. Sorry ya guys, ngagetin. Jangan terlalu tegang atuh. Lanjut nih. Asnur pun pergi ke kamar mandi dan memulai rencananya untuk mengambil sesuatu dari Nisa. Dia melihat rambut di sana dan berpikir pasti itu rambut Nisa dan mulai membungkusnya. Sampai-sampai nih ya, pembalut juga dia ambil dong. Karena di situ kan ada darahnya juga kan ya. Setelah selesai, Asnur pun pulang dan memeluk Seyda yang tampaknya dia sedikit nggak tega ya. Keesokan paginya Asnur menyerahkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan ritual pun dimulai. En iyisini temin etmişsin. Canım. Dimulai dengan menyiram usus babi dengan rendaman darah dari pembalut ya. Setelah itu usus babinya tuh diikatin di tulang kaki manusia. Tak lupa memberi mantra pada foto keluarganya Nisa. Terus dijadiin makanan anjing tuh foto. Sementara itu tulang kaki yang berbalut usus babinya dipatahin dong. Diiringi kejadian besar yang terjadi, pertanda santetnya tuh sudah mulai berjalan. Oke, buat kalian jangan coba-coba ya niruin di rumah gitu. Walaupun kisah ini diambil dari kisah nyata, pokoknya jangan coba-cobalah nyantetin orang gitu, nggak baik. Oke lanjut. Malam pertama, setelah santet dimulai, tiba-tiba sesuatu terjadi pada neneknya Seyda. Hehe, kaget ya. Di sisi lain, Kudrat yang emang gak taat sama agama ya, dianya tuh malah teler bareng sahabatnya. Berbanding terbalik dengan Nisa yang selalu taat menjalankan perintah agama. Namun sesuatu terjadi saat dia selesai sholat subuh. Sebuah kepala babi jatuh tepat di depannya dong. Kaget nggak tuh? Miminya aja kaget, Nisa pun curhat sama ibunya tentang perasaannya yang gak enak ya. Dia pun meminta doa dari sang ibu, ya walaupun dari dalam hati juga nggak apa-apa. Di sini Nisa mulai aneh ya. Saat dia beresin kasurnya Seyda, Nisa mendengar kalau bonekanya Seyda manggil-manggil dia dong. Nisa mulai kacau lah pikirannya, sampai-sampai dia nyukurin rambut lalu dimakan sama Nisa. Sementara itu Asnurnya terngiang-ngiang dengan ucapan dukun bahwa sebelum malam kelima Nisa dan keturunannya akan mati. Nisa pun coba menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya ya sama Kudrat, tapi malahan si Kudratnya bilang Nisanya tuh halu dan gak percaya sama sekali. Apalagi kejadian itu terjadi pas Nisanya habis sholat. Ne demek lan ne alakası var? Sen demedin mi namaz kılarken oldu diye? Alakası o işte. Malam kedua, saat Asnurnya lagi berjalan seorang diri, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh mengejutkannya. Apakah itu? Entahlah. Asnur pun pulang dan bobo cantik dong. Namun dalam tidurnya dia melihat almarhum suaminya nongol dalam kondisi yang mengerikan. Dan di sini akhirnya kita tahu bahwa almarhum suaminya dulu mati bunuh diri gara-gara si Asnurnya yang lebih mencintai Kudrat daripada dia. Ibu mertuanya pun datang dan semua kembali normal. Namun saat Asnur hendak beranjak dari ranjangnya, sebuah silat melukainya, di mana silat itu adalah silat yang digunakan suaminya untuk bunuh diri. Mengapa Asnur diganggu jin juga ya?
Nisa membersihkan tubuh ibunya yang entah kenapa ya, walaupun ibunya nggak ngapa-ngapain, tapi dilihat nyeremin ya. Ya nggak sih? Nisa pun melanjutkan pekerjaan rumahnya seperti membuat sup dan beresin sana sini. Namun lagi-lagi kejadian mistis terjadi lagi, Dimana sang ibu bangkit dong dari tempat tidurnya. Padahal kan dia lumpuh total dan nggak bisa ngapa-ngapain seperti yang kita lihat sebelumnya ya. Sang ibu pergi ke dapur dan menyiramkan sup panas ke tubuhnya dong. Nisanya histeris lah melihat sang ibu yang meninggal seketika gara-gara hal tidak dapat dijelaskan. Tahlilan pun dilaksanakan dan Nisanya tuh masih sangat terpuruk serta heran ya dengan kejadian itu. Oraya nasıl gitti anlamadım. Neden yaptı böyle bir şey? Malam ketiga, Kudrat yang masuk ke rumah merasa sangat aneh dengan kondisi dalam rumah. Dia pun mendengar suara Seida yang mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa gara-gara sang ayah dia tidak bisa melihat. Hingga saat sampai di kamarnya, Kudrat melihat ada 5 orang yang berselimut kain putih. Dan tiba-tiba sorry ya guys, terkejut lagi ya. Di sini Kudratnya kena gangguan jin juga ya. Kudrat pun menceritakan kejadian semalam kepada Nisa dan memutuskan untuk menemui seorang kiai untuk dimintai bantuan. Dan ternyata sang kiai tahu kalau ada jin jahat yang sedang mengganggu keluarga Kudrat. Karena sebelumnya dia juga pernah diganggu oleh jin saat awal-awal pernikahannya. Akhirnya sang kiai mau membantu Kudrat untuk melepaskan pengaruh jin dari keluarganya. İzniyle icabına bakarız inşallah. Allah razı olsun. Sementara itu Nisa mendengar suara batuk seseorang. Dia pun mengeceknya dan ternyata itu adalah ibunya yang lagi makan roti dari toilet. Nisanya ketakutan lah melihat hal itu. Nisanya pun langsung memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang bener-bener ya, jin bisa menyerupai manusia gitu. Jadi serem sih kalau ada kejadian kayak gini. Untungnya Kudrat pulang dan dapat menenangkan Nisa. Malam keempat, dimana saat Asnurnya habis mandi, tiba-tiba listriknya mati. Asnur pun mendengar suara seseorang dan dia pun mencarinya. Dan tiba-tiba nongollah Nisa dengan menyeramkan dan membawa bayi cacatnya Asnur hasil hubungan gelapnya dengan Kudrat. Jin yang menyerupai Nisa pun menyerang Asnur dan lagi-lagi semuanya kembali normal. Asnur yang ketakutan pun meminta bantuan kepada dukun ya. Namun sang dukun meyakinkan bahwa selama tidak ada hubungan darah dengan Nisa, semuanya fine-fine aja, jadi nggak usah takut. Namun ternyata obrolan itu didengar oleh ibu mertuanya. Balik lagi sama Nisa yang lagi membicarakan tentang neneknya Seida. Namun setelah mendengar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Seida, tiba-tiba Nisanya tuh mulai tidak terkontrol ya. Di bawah pengaruh jin, dia mengambil sebuah kain lalu dia gunakan untuk gantung diri. Untung saja Kudrat datang di waktu yang tepat ya. Akhirnya Nisanya pun dapat diselamatkan olehnya. Sang kiai pun menyiapkan berbagai keperluan yang nantinya akan digunakan untuk Nisa diruqyah, agar segala gangguan jin dalam tubuhnya bisa segera keluar gitu. Kudrat pun hendak pergi mengantar Nisa untuk diruqyah. Sementara itu Seidanya nampak kesal karena nggak diajak. Di tempat lain, Asnur yang lagi menikmati makan malamnya dikejutkan dengan makanan yang berubah menjadi lintah dong. Sontak saja Asnurnya mual-mual, dan pada akhirnya Asnurnya mulai bereaksi kayak kerasukan gitu ya. Dan akhirnya dia pun meninggal dengan kondisi yang kayak gitulah. Malam kelima, Kudrat memberitahu sang kiai bahwa ibu mertuanya Asnur telah memberitahunya bahwa Asnurlah dalang dibalik semua ini. Dia telah menyantet Nisa agar seluruh keluarganya tewas. Sang kiai pun menyadari bahwa ini akan menjadi semakin sulit karena ada perjanjian manusia dan jin yang dilakukan Asnur.
Dengan dikelilingi Al-Quran, Nisanya mulai diruqyah. Namun terlihat ada Sayyidah di sana. Dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sang kiai coba melawan jin dalam tubuh Nisa. Ve ala ali Muhammed kema barekte ala Allahu Ekber. Ne yapıyorsun? Namun di sini terlihat Sayyidah lah yang ternyata mengendalikan Nisa. Seperti jin-jin lainnya yang suka menghasut dan menjerumuskan, dia juga melakukannya. Sang kiai pun mencoba lagi mengeluarkan jinnya ya. Namun ternyata Nisanya malah terluka. Itu membuat Kudrat marah dan ternyata yang dirasuki sebenarnya adalah Sayyidah. Sedangkan Nisa hanya dalam kontrolnya Sayyidah. Jadi sebenarnya Sayyidah lah yang dirasuki jin sedari awal. Karena pembalut yang dikira milik Nisa ternyata milik Sayyidah. Dan semua kematian yang terjadi semuanya dilakukan karena jin yang bersemayam di tubuh Sayyidah. Dan film pun selesai. Akhirnya selesai juga kita bahas film Si Jin tahun 2014. Dimana dari film ini kita disadarkan ya kalau jin itu bisa menyesatkan dan menyengsarakan. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar terhindar dari gangguan jin dan syaitan yang terkutuk. Oke lah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Oh ya, kira-kira kita lanjut nggak nih untuk film Si Jin yang keduanya? Komen di bawah ya. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai selesai. Sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.